got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang uang digital dan kebijakan moneter. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Afrilia dengan NPM 23411195 dari kelas manajemen 23D, Prodi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Apa sih yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian dengan tujuan mencapai target tertentu seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pengangguran yang rendah. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan stabil. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti mengatur suku bunga, mengendalikan cadangan bank, dan melakukan intervensi pasar. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan meliputi 1. Suku bunga. Bank sentral dapat mengubah suku bunga acuan untuk mengatur biaya pinjaman dan tabungan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi dalam perekonomian. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan suku bunga jangka pendek. Nah, yang ketiga, cadangan bank. Bank sentral dapat mengubah persyaratan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial seperti bagaimana cara untuk mengatur likuiditas sistem perbankan. Yang keempat, kebijakan kredit. Bank sentral dapat memberlakukan aturan atau batasan terkait pemberian kredit oleh bank-bank komersial untuk mengendalikan jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat. Yang kelima, kebijakan forward guidance. Bank sentral dapat memberikan pedoman atau sinyal kepada pasar terkait arah kebijakan moneter di masa depan untuk membentuk harapan pasar dan perilaku ekonomi. Nah, tujuan kebijakan moneter di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli uang dan merugikan konsumen. Sementara inflasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan resesi dan deflasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempengaruhi suku bunga dan persediaan kredit. Suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, pengangguran. Meskipun tidak secara langsung menjadi target kebijakan moneter, Bank sentral sering mempertimbangkan tingkat pengangguran dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu ciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengatur likuiditas perbankan, mengawasi risiko-risiko keuangan, dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang uang digital. Nah, kalian ada yang tahu apakah itu uang digital? Uang digital adalah bentuk uang yang eksis secara elektronik, tidak berwujud fisik seperti uang kertas atau logam. Ini dapat berupa saldo yang disimpan dalam rekening bank secara elektronik, mata uang kripto seperti Bitcoin, atau pembayaran non-tunai melalui kartu debit atau kredit, atau aplikasi pembayaran digital. Uang digital memungkinkan transaksi yang cepat, mudah, dan seringkali lebih efisien daripada uang tunai, karena dapat ditransfer secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet.
Mekanisme uang digital. 1. Identifikasi transaksi. Pengguna mengidentifikasi transaksi yang ini dilakukan seperti pembelian barang atau transfer uang kepada pihak lain. Yang kedua, pemrosesan transaksi. Informasi transaksi dikirim ke sistem pembayaran atau jaringan keuangan yang relevan, di mana transaksi tersebut diproses. Yang ketiga, rekam transaksi. Konfirmasi transaksi dapat diberikan kepada pengguna yang menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil diproses dan diterima oleh pihak yang dituju. Dampak uang digital. 1. Kemudahan dan kecepatan transaksi. Uang digital memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah, baik dalam skala lokal maupun internasional. Yang kedua, aksesibilitas finansial. Uang digital dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu sebelumnya tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Yang ketiga, inovasi keuangan. Kemajuan dalam teknologi uang digital telah mendorong inovasi dalam layanan keuangan, seperti peer-to-peer lending. Terima kasih, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan moneter dan uang digital. Semoga bermanfaat. Audio Jungle.